Bandara. Saat petugas mendorong kursi roda melewati lorong bandara, Jovita melihat seorang petugas bandara menggunakan alat komunikasi di kuping dan tato nomor seri di punggung tangannya. Gelagatnya, postur tubuhnya yang tinggi tegap. Ia yakin kalau lelaki yang bekerja di bandara ini anak buah Leon. Menjadi seorang petugas keamanan bandara hanyalah samaran untuknya. Jantung semakin berdebar saat ia melihat lelaki itu menyelidiki setiap orang yang melewatinya. Aduh, bagaimana ini? Melihat seorang lelaki berjalan di sampingnya, ia tiba-tiba meraih tangan sang pria pura-pura meringis. Ibu, tidak apa-apa. Pria itu berdiri di depan Jovita, lalu berjongkok menjajarkan tubuhnya menatap Jovita. Tidak diduga yang ia pegang tangan seorang lelaki muda berwajah tampan. Gila, tampaknya opa Korea. Otak cantik masih sempat-sempatnya mengagumi pria tersebut. Ia menggoyangkan kepala untuk menormalkan otaknya kembali. Aku suka gugup jika naik pesawat. Boleh aku memegang tangan Bapak agar aku tidak gugup? Oh, baiklah Mbak. Ujar pria merasa tidak enak menolak. Ia melirik tompel Jovita yang segede bagong itu. Jovita menunduk dan terhalang tubuh si lelaki tampan. Mereka berjalan melewati petugas keamanan. Jovita berhasil keluar dari bandara walau tujuannya jadi berubah haluan. Aturan dari Kalimantan menuju Jakarta, tapi kali ini jadi menuju Surabaya. Anak buah Leon terkecoh. Ponsel Zidane yang ia bawa Jovita tadi sengaja ia nyalakan dan ia masukkan ke tas wanita yang pingsan di kamar mandi. Saat pesawat Jovita terbang menuju Surabaya dan wanita itu sadar, anak buah baru tahu kalau mereka semua tertipu. Sial, kita terkecoh, dia sudah menghilang, ujar Sam merasa sangat kesal. Ia tidak akan bisa naik pesawat Sam, karena dia tidak punya identitas. Coba periksa setiap sudut bandara. Pintar Riko, wajah mereka semua semakin panik karena kehilangan jejak Jovita. Kinan bekerja keras mencari ke semua jaringan dan mereta semua CCTV bandara, hotel, halte bus. Namun, ia tidak menemukan jejak Jovita lagi. Ternyata tujuan Jovita dekat dengan anak buah Leon untuk mencari informasi keamanan anak buah Leon. Kenapa dia mengetahui banyak tentang keamanan kita? Ini melukai harga diriku. Dari mana dia tahu kalau kita punya alat pendeteksi wajah dan suhu tubuh? Siapa yang membocorkannya? Kinan marah. Iwan baru ingat ia pernah menceritakan pada Jovita. Tujuannya agar wanita itu takut melarikan diri. Tetapi kali ini bukannya takut, malah melakukannya. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah kita akan melaporkan pada bos? Ini sudah jam 8 pagi. Riko menatap mereka semua bergantian. Laporkan saja kok. Gadis bodoh itu dalam bahaya di luar sana. Padahal aku sudah memberitahukannya. Ucap Tony terlihat sangat khawatir. Bagaimana menurut Wan? Tanya Riko. Tetapi Iwan mematung. Harusnya aku mengawasinya tadi malam saat dia duduk di luar. Padahal sudah pagi, kita akan mati. Bos akan menghajar kita sampai habis. Ujarnya ketakutan. Apapun yang terjadi kita harus melaporkannya. Kita tidak mau jadi sasaran kemarahannya kan? Tony memberi saran. Akhirnya, mereka sepakat melaporkan kepada Leon. Riko mengetuk kamar Leon. Tidak ada jawaban, karena Leon meminum obat tidur. Riko terus mengetuk dan Salsa keluar dengan tubuh hanya dibalut selimut. Apa sih ketuk-ketuk? Kalau tidak disahut itu artinya orangnya sedang tidur. Sana. Wanita sombong itu mengusir Riko. Dengar ya, saya mau melaporkan hal yang sangat penting. Jika bos nanti marah karena terlambat melapor, aku tidak mau tanggung jawab. Ujar Riko menggertakkan giginya. Salsa dengan Riko memang tidak pernah akur. Ya sudah masuk. Bos baru saja minum obat tidur. Karena dia satu malam tidak bisa tidur. Aku sangat lelah. Aku juga butuh istirahat. Ujar Salsa memungut pakaiannya yang berserak di lantai. Riko terdiam di samping sang bos. Kini, ia bingung membuat keputusan. Jika ia tidak melapor pada Leon, ia akan semakin marah. Salsa memakai pakaiannya di depan Riko. Wanita itu memang sudah putus urat malunya. Ia keluar dari kamar Leon menuju kamarnya. Bos, panggil Riko. Tetapi lelaki itu masih tertidur lelap. Riko keluar dari kamar Leon dan kembali bergabung dengan rekannya. Bagaimana? Tanya Iwan panik. Bos baru tidur, baru minum obat tidur, ujar Riko dengan wajah pucat. Mereka semua juga kurang tidur. Pesta meriah yang dibuat Leon membuat mereka bersenang-senang tadi malam. Tetapi hari ini, semua anak buah Leon sangat tegang. Riko dan Iwan sibuk menelpon semuanya, tetapi nihil. Tony memeriksa CCTV berulang kali sampai otaknya panas. Akhirnya, ia melihat Jovita masuk ke dalam bagasi mobil Zidane di saat mereka bertiga sedang rapat di giliran tugas berjaga.
Oh, mati kita. Aku tidak mengecek mobil Zidane. Tony memegang kepalanya semakin panik. Jovita lolos saat mereka bertiga berjaga. Ada apa? Rico melihat layar. Bukankah itu mobil Zidane? Mata semua terbelalak. Aku yang membuka gerbang. Iwan menggigit kepala tangannya. Aku yang meminta rokok sebelum dia keluar, ujar Rico. Apa kita bertiga akan mati? Tanya Iwan dari semua orang. Ia terlihat paling gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Mereka bertiga yang bertugas berjaga pagi itu. Telepon Zidane. Pinta Rico semakin gugup. Saat telepon yang mengangkat seorang ibu yang sedang berada di rumah sakit di Kalimantan. Anak buah Leon terbang ke rumah sakit dan mereka sadar kalau mereka semua dikerjain Jovita. Pak Zidane tidak ada di bar. Dari tadi malam dia tidak pulang ke apartemennya. Ujar salah seorang yang memeriksa Zidane. Suasana semakin kacau saat Zidane tiba-tiba menghilang. Mereka berpikir kalau Zidane membantu Jovita keluar dari rumah Leon. Tepat saat jam 1 siang Leon akhirnya bangun. Tentunya, ia terbangun karena ia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Jovita berubah menjadi pembunuh seperti dirinya. Wajahnya terlihat mengerikan, karena wajah dan tubuhnya dipenuhi darah dan Jovita tampak memerah dalam mimpi elok. Ah, sialan, ujar Leon. Ia memegang kepalanya, ingin meledak karena sangat pusing. Ia meraih botol obat lagi dan meminum obatnya 2 butir. Wajahnya terlihat berantakan, karena kurang tidur. Ia duduk di sisi ranjang memijat kepalanya. Kamu bisa mengalami gagal jantung jika terus-menerus mengonsumsi obat ini, Pak Wardana. Ucapan dokter yang memeriksanya beberapa hari yang lalu. Suara itu terngiang di kepala Leon. Aku tidak bisa tidur kalau tidak dengan bantuan obat ini, dok. Ujar Leon lemah saat itu. Lakukan hal alami seperti yang beberapa bulan belakangan ini Bapak lakukan. Ujar dokter. Itu bukan alami, dokter. Itu hanya sebuah jimat tidur yang sombong. Ujar Leon. Saat ia duduk menenangkan tubuhnya, ketukan pintu terdengar. Masuk. Rico datang dengan wajah pucat. Bahkan pakaian ia pakai tadi malam saat mereka bertiga jaga masih ia pakai. Ada apa? Tanya Leon melihat wajah pucat Rico. Ada hal besar yang terjadi. Bos, itu. Dan Jovita melarikan diri. Mendengar itu mata Leon tiba-tiba memerah dan wajahnya mengeras. Ia berdiri sempoyongan dan jatuh. Panggilkan dokter. Teriak Rico panik. Leon kehilangan kesadaran setelah mengkonsumsi banyak obat dengan perut kosong. Saat diperiksa dokter, apa yang ditakutkan dokter benar. Ia mengalami serangan jantung karena terlalu banyak mengonsumsi obat tidur dan banyak minum alkohol dan tidak istirahat dengan baik. Dokter memasang infus di tangannya, membantunya mendapatkan tenaga dan memberinya asupan gizi melalui suntikan. Pukul 7, Leon bangun pagi itu. Saat ada panggilan masuk ke ponselnya. Ya, halo. Bos, apa orang-orang kita yang melakukan? Melakukan apa? Nyalakan televisi, bos. Ujar seseorang di ujung telepon. Tony dan Rico dan Iwan datang ke kamar Leon saat mendengar sang bos siuman. Nyalakan TV-nya kok. Breaking news. Berita penembakan seorang pengusaha kontraktor bernama Firmansyah dan 2 orang mantan karyawan Santoso kontraktor. Beredar isu yang menyebutkan penembakan ketiganya ada hubungannya dengan meninggalnya satu keluarga bernama Iwan Santoso. Menurut saksi mata, ada seseorang keluar dari apartemen mereka malam itu. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Jovita, jangan bilang itu kamu. Tony membatin.